Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul 2001: A Space Odyssey, yang berarti pengembaraan luar angkasa. Film ini merupakan film klasik yang dirilis tahun 1968 karya Stanley Kubrick, diangkat dari novel Arthur C. Clarke. Film ini menceritakan 4 rentang waktu yang berbeda. Saya peringatkan kembali bahwa konten saya mengandung spoiler. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu filmnya sebelum kembali lagi ke video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja saya jelaskan alur ceritanya. Dimulai dari season pertama berjudul The Dawn of Man, yang berarti terbitnya manusia. Kita akan disuguhkan panorama indah dan keseharian para binatang. Tidak dijelaskan kapan tahunnya, yang jelas berada di masa peradaban manusia belum ada. Saat pagi hari para gorila bangun, mereka mendapati batu monolit hitam berbentuk persegi panjang. Para gorila mengerubungi batu tersebut. Setelahnya, para gorila itu mengalami kemajuan dalam beraktivitas, di mana mereka bisa menegakkan badan, lalu menggunakan alat-alat seadanya untuk melanjutkan hidup. Sekarang kita lanjut ke season kedua. Setting berpindah ke zaman di mana peradaban manusia sudah semakin maju, yaitu adanya penerbangan luar angkasa. Mungkin ini yang dimaksud tahun 2001 ya, sesuai judulnya. Sebuah pesawat dari Amerika menuju ke stasiun antariksa. Mr. Floyd menemui Mr. Miller dari stasiun keamanan. Jadi Floyd ini berencana melakukan perjalanan ke bulan. Sebelum berangkat, dia video call dulu sama anaknya di bumi. Gone to shopping. Oh, who's taking care of you? Kemudian Floyd berkumpul dengan Miller dan beberapa astronot Rusia. Floyd diberitahu bahwa tempat yang akan dia tuju, yaitu Clavius yang berada di bulan, sedang terjadi error dalam hal komunikasi, di mana orang-orang yang sedang berada di sana tidak bisa dihubungi selama 2 minggu. 2 pesawat dilarang mendarat dan isunya ada wabah sedang menyebar di Clavius. Lebih mementingkan misi penyelidikan, Floyd tetap memutuskan berangkat. Enak kali ya bisa jalan-jalan ke luar angkasa. Tapi sayang makanannya instan semua. Di dalam pesawat, Floyd berbicara di suatu forum dengan para astronot lain mengenai misi penyelidikan ini. Di sini terungkap bahwa ternyata isu wabah sengaja disebar agar tidak ada pesawat lain yang mendekat area tersebut, karena ada penemuan misterius yang ingin diselidiki. Dan itulah tujuan Floyd kemari. Saat akan turun ke TKP, Floyd diperlihatkan sebuah citra akan adanya sebuah objek seperti batu magnet yang terkubur. Setibanya di titik yang dimaksud, Floyd dan kawan-kawan turun. Lalu mereka mendekati sebuah objek batu. Ya, batu ini persis seperti yang dilihat para gorila di season sebelumnya. Salah satu dari mereka menyentuh batu tersebut. Saat akan berfoto bersama, tiba-tiba terdengar suara nyaring yang memekakan kuping mereka, termasuk saya saat menonton. Lalu scene berpindah ke 18 bulan kemudian, yaitu misi ke Jupiter. Pesawat antariksa sedang mengangkut astronot bernama Frank dan Dave, serta beberapa orang yang sedang dihibernasi di dalam kapsul.
Mereka ditemani komputer bernama HAL 9000 yang bisa berbicara dan berpikir layaknya manusia. Ya, istilah modernnya sih intelijensi buatan ya. HAL bertanggung jawab untuk mengawasi manusia dan mesin yang ada di seluruh bagian pesawat. Suatu ketika, HAL mengatakan bahwa ada kerusakan mesin di unit pesawat yang dalam 72 jam kerusakan akan menjadi 100%. Lalu Dave dan Frank menuju lokasi kerusakan yang dimaksud. Mereka membawa masuk perangkat yang dimaksud untuk diteliti. Dan ternyata, tidak ada kerusakan sama sekali. Frank dan Dave mengadukan masalah ini ke timnya yang lain melalui video call. Namun jawaban yang didapat tidak memuaskan. Lalu secara diam-diam, Frank dan Dave berencana untuk memutus fungsi otak HAL. Namun kemampuan operasionalnya tetap jalan. Mereka melakukan ini karena merasakan firasat buruk bila otak HAL tetap dibiarkan beroperasi. Frank keluar menuju pusat sistem HAL dan Dave memantau dari dalam. Belum sempat sampai di tujuan, Frank terombang-ambing di angkasa. Dave keluar dengan mesinnya untuk menjemput Frank. Saat sudah berhasil menangkap Frank, HAL menolak instruksi Dave untuk membukakan pintu. Ternyata, HAL tahu bahwa Dave dan Frank berencana memutuskan koneksi otaknya. Meskipun sudah berbisik-bisik untuk merencanakan itu, HAL dapat menangkap pembicaraan berdasarkan gerak mulut. Karena pintu tetap tidak mau dibuka, akhirnya Dave melepaskan Frank. Dave pun marah, lalu menuju ke ruang mesin untuk menghentikan kerja HAL secara keseluruhan. Selama proses ini, HAL terus mengoceh dengan suara datarnya. I'm afraid, Dave. Di dalam ruangan tersebut, sebuah monitor menjelaskan tentang adanya penemuan pertama kehidupan yang cerdas di luar bumi, yang terkubur di suatu tempat di bulan yang terjadi 18 bulan yang lalu. Sepertinya ini terkait dengan batu monolit yang menimbulkan suara bising di session sebelumnya. Lalu masuk ke session Jupiter and Beyond the Invite, atau berarti melampaui batas. Terlihat batu monolit persegi panjang melayang di angkasa. Pesawat yang dikendarai Dave melintasi area tersebut, lalu pesawat bergetar hebat. Lalu muncullah panorama-panorama yang sulit dijelaskan. Hingga akhirnya Dave mendarat di Jupiter. Sampai akhirnya Dave sudah berada di sebuah kamar. Di sana Dave melihat refleksi dirinya yang sudah tua. Lalu Dave tua melihat Dave lainnya yang lebih tua lagi mengenakan baju hitam dan sedang makan. Lalu Dave yang sedang makan melihat Dave yang sudah sangat tua sedang sekarat di tempat tidur. Dave yang sangat tua ini menunjuk batu monolit persegi panjang yang ada di depan ranjangnya. Lalu Dave yang diranjang berubah menjadi bayi. Lalu bayi tersebut bergerak ke arah bumi. Film pun berakhir. Sekian penjelasan alur cerita saya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya yang khusus membahas analisa saya mengenai makna film ini. Analisa yang saya buat berdasarkan IQ saya nggak tinggi-tinggi amat. Oke, sampai jumpa kembali di konten analisa. Bye!